Oh, gitu. webinar, oke, oke. Soalnya Dok, asa gandeng lamun aya duanana teh. dok, Wih, dok, boleh gak kasih sesuatu? Tadi kan banyak yang nanya, Pak Dokter juga hmm, hadir dari awal sampai akhir. Boleh kasih hmm. sesuatu nggak, gitu dok, buat penonton kita nih? Mau Hmm. kasih apa, uang? Atau mau apa, Ah, sembako atau mau apa? apapun dok ya, dari sisi Dokter Rama gitu. Oh ini tadi saya tuh ngeliat ada yang nanya-nanya kan tadi ada yang masuk, siapa ibu yang tadi tuh yang kebangun jam 2 malam tuh? Hmm. Oh, oke, Ya oke. gitu. Ibu Tri, Jadi Ibu Tri, Ibu Tri. Ibu Putri Tri yang dari barusan ya, Surabaya ya, ya, ya. kalau nggak salah Surabaya, dari Surabaya. Surabaya ya. Iya, Ibu. Jadi sebenarnya sih kalau secara anatomi fisiologi badan, sebenarnya orang bangun jam 2 jam 3 itu sangat normal. Hmm. Sangat normal gitu dalam tanda petik karena memang itu namanya Down phenomenon kalau dalam Hmm. bahasa kedokterannya. Nah, fenomen Down itu terjadi karena di jam-jam tersebut si apa namanya itu kortisol, adrenalin itu naik ya itu. Nah, naik kenapa? Ya karena memang dia supaya kita tuh apa ya siap-siap gitu nanti jam 4 jam 5 tuh untuk bangun untuk berkegiatan lagi. Hmm. Jadi tubuh tuh punya circle yang sangat bagus. Hmm. Makanya di Islam itu ya ada ajaran-ajaran kan tahajud itu sebaiknya jam segitu ya. Hmm. Makanya kalau bahasa energi itu kan paling bagus meditasi jam segitu ya, Kang Denis, Kang Abu, Kang Anjir, jam 2 jam 3 kenapa? Karena memang Allah sudah menciptakan tubuh kita tuh jam segitu emang bangun. Kenapa? Karena tadi si liver kita itu mengeluarkan glukagon, hormon gula. Jadi gula kita itu jam segitu biasanya agak tinggi. Hmm. Hmm, Gitu sebenarnya. Jadi secara ini, secara apa namanya, secara badan ya, gitu. Oke. Jadi nggak usah terlalu gimana. Atau misalnya kalau teman-teman yang punya diabetes lebih sering kebangun biasanya gitu ya. Hmm. Misalnya yang pakai insulin tuh insulinnya mungkin kurang segala macam gitu. Jadi Hmm. kita mesti cek dulu secara apa namanya, secara laboratorium apakah ada gangguan atau tidak. Tapi pengalamannya sih mostly orang jam segitu bangun. Hmm. Memang gitu biasanya. Entah dia pipis. Nah, kalau teman-teman yang bangun jam 2 jam 3 mau pipis BAK lah gitu ya. Ya memang Hmm. begitu. Berarti Oke. memang itu. Jadi memang lagi terjadi down fenomena namanya gitu. Jadi biar nggak keblok teuing gitu. Hmm. Biasanya sekali udah gitu nanti tidur lagi kalau mau tidur lagi. Atau kalau yang jam 3 bangun biasa lanjut tuh tahajud terus lanjut sholat subuh kan biasanya gitu, teman-teman. Jadi secara badan sih itu sesuatu yang ya memang Allah ciptainnya gitu gitu. Jadi Oke. nggak usah kalau gimana gitu. Jadi santai. Thank you, Pak Dokter. Nah, Thank you. Itu, untuk Putri ya. tambahan ini ya, untuk Oke. tambahan ya tapi kalau ada pikiran ya ya kalau ada pikiran biasanya nggak tidur sih. Nggak tidur, Sulit, iya. sulit tidur biasanya ya. Betul. Nantilah saya bikin kuliah khusus tentang tidurnya. Ah, wah ini keren. Nah, saya mantap, bikin mantap. ngomong tidur secara ilmiah. Nah, apa Hmm. sih itu? Kenapa sih orang teh tidur? Kenapa mesti tidur? Nah, apa yang terjadi pada tubuh? Nah, itu bisa dibahas nanti tuh. Gitu. Oke. Dan memang energi ngaruh banget. Apa namanya tuh? Kalau kata Dennis dulu tuh, kita lupa ganti baju mau tidur nggak enak gitu. Waduh, luar biasa Hmm. itu. Bang Abu Betul. pulang dari Surabaya, lupa ganti baju ketiduran, pasti nggak enak tidurnya. Pasti nanti kebangun. Cek, Iya. beda nggak ini sekarang? Cek. Nah, Wah, coba keren. langsung Ada bro. nadanya langsung nyanyi aja karaoke yuk. Udah ini mah kalau gitu. Badak gimana bro? Tapi dok, kenapa kalau orang stres susah tidur dok? Kalau orang jadi balik lagi gitu karena kan gini, singkatnya gini, tidur itu dipengaruhi oleh circadian rhythm namanya. Hmm. Nah, rhythm circadian. Nah, circadian rhythm itu fungsinya di otak kita itu mengatur regulasi hormon-hormon bekerja supaya kita tidurnya normal kan. Hmm. Nah, si kepala kita, otak kita, itu sekitar jam 10, jam 11, itu mengeluarkan hormon-hormon melatonin kan. Hmm. Nah, terus regulasinya kortisolnya turun. Hmm. Nah, kortisol itu hormon yang membuat kita jadi bersiap. Bukan hormon stres, sebenarnya dia tuh hormon yang membuat kita siap-siap. Fight or flight. Ya, bisa dibilang begitu, tapi yang pasti kalau kita nggak punya hormon kortisol, kita nggak akan gerak. Hmm. Gitu. Nah, jadi, ketika kita stres, normalnya kan tubuh kita jam 10, jam 11 kortisolnya turun. Hmm. Melatonin naik. Nah, ketika kita stresnya berkepanjangan, itu kortisolnya naik terus.
Sehingga melatonin dia kortisolnya naik terus, melatonin nggak naik-naik gitu kan, kortisol turun kayaknya kortisolnya. Oh, Jadi membuat tubuh kita alert bahwa ini tuh belum waktunya tidur gitu. Hmm. Nah, itu makanya perlu ada, balik lagi tadi ya, pengamatan kayak Kang Denis bilang tadi, memang harus cepet tahu kalau memang ini bukan sesuatu yang normal, yang pop up tadi di kepala apa gitu. Biasanya memang banyak iklan sih Kang Denis, Kang Abu, Kang Anjir. nah itu dok si kolesterol naik tuh Itu gara-gara terlalu banyak makan kambing. Nah, itu mah kortisol apa tadi itu dok? kortisol, namanya kortisol. Kortisol naik itu gara-gara apa? Salah satunya pikiran kah atau apa gitu dok? Ya intinya Gara-gara gini, jomblo sih, Kang. jadi kortisol itu pada dasarnya hormon-hormon normal yang ada di tubuh berfungsi untuk kita bersiap bekerja, ya ya mencari nafkah itu kan harus ada energi, harus ada ininya, keinginan. Nah itu kortisol tuh. Oke. Cuma kalau terlalu tinggi, misalnya orang yang overwork ya gitu, workaholic, itu kortisol jadi berlebihan. Berlebihan ya. Oke. Berlebihan, makanya jadi tubuhnya gitu nggak pernah rileks. Jadi kortisol itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan dari tubuh, tapi kita bisa Kontrol gini ya. ya mempelajari kapan kita mempergunakan kortisolnya dengan baik dan tidak. Kebanyakan gitu kan orang-orang teh mikirin uang, isuk, duit, nah apa isuk can aya misalnya begitu, itu kan kortisol naik juga. Iya, kolesterol tinggi. Oh, makanya Kortisol gitu. tinggi gak bisa tidur. Oh, itu salah satunya ya, teman-teman Salah ya. satunya itu. Jadi terus apalagi yang perlu diperhatikan dalam sleep hygiene gitu ya, higiene tidur tuh yang paling penting adalah cahaya sebenarnya. Karena kalau tidur kita cahayanya terlalu terang itu tubuh juga nggak bagus. Gitu. Jadi cahaya itu penting buat teman-teman. Ya, jadi harus Kalau gelap. bisa adem atau padam lah gitu ya. Kalau bisa Biar gak malu pas buka baju. nah, gitu. Teh kolorna ka mana teh? Dekat tinggal ya tuh kan. Nah, ini Berarti ketahuan bukan cahaya tidur juga jam nama berapa, tapi sabuligi sama siapa juga. yang lebih penting berarti Nah, ya. Sama siapa Anjing tuh yang karena penting. buligir wae mah udah sare teh gitu. Begitu penjelasannya teman-teman Oke, sedikit. thank you dok, thank you Oh, ya. keren banget tuh ya teman-teman. Siapapun yang gak bisa tidur itu salah satunya ya overthinking tadi. Kalau kita overthinkingnya kebanyakan, yaitu membuat kortisol kita terus naik ya Ya, teman-teman. Ya. berlebihan jadi produksinya. Berlebihan. Iya. Oke, keren. Dok, saya mau nanya dok. Rek nanya ya, Nek? Rek nanya. Kalau kortisol tinggi, Mm-mm. itu sama nggak kalau di pelajaran saya Pak Dokter itu si orang tuh jadi ngakses terus gelombang otak beta, sama nggak? Iya, betul. Jadi intinya dia nggak akan deep sleep. Oke, jadi maksudnya gini dok, Hmm. kan kalau misalkan gelombang meditatif itu kan kalau Mm-mm. sepengalaman ya, gelombang meditatif itu kan diakses sama semua orang tuh sebetulnya kan ketika mulai shifting masuk maghrib jam 9 malam tuh udah mulai gelombang otak tuh turun secara natural kan. Ya, betul. Itu kenapa kalau kemarin teman-teman ada yang nanya journaling di kapan Kang? Kalau saya tuh di awal-awal memang malam. Kenapa? Soalnya pas gelombang otak turun itu biasanya keluar semuanya nggak borolo lah muncul gitu. Nah kalau misalkan siang sampai ke malam kortisolnya naik, berarti dia tuh di beta terus ya? Iya, kayaknya ditegang terus. Oke. Gitu. Makanya penting journaling teh pentingnya adalah untuk ini sebenarnya apa namanya, untuk meregulasi. Kan gini, orang itu kadang-kadang kan masalahnya teh banyak ya, Kang Anjelit, Kang Abu, Kang Denis ya. Nah, pentingnya journaling teh di sini. Jadi otak kita itu ketika nggak nulis, seolah-olah di sini teh pahili cu orang Sunda mah, jadi pabaliut gitu di kepalanya teh. Bingung dia. Ini tuh makanya kalau pasien datang ke saya tuh bingung mau ngomong apa. Nah, pentingnya ada terapis, profesional, psikolog, Bu, Kang Denis itu apa? Kita mendampingi mereka biar mereka bisa mengekspresikan emosinya. Karena ada juga orang yang nggak perlu journaling. Ya. Nah, kenapa? Karena memang dia bisa mengekspresikan isi pikiran, emosi dalam bentuk kata-kata.
Ya. Oke. Nah, tapi begitu ada tipe orang yang nggak bisa mengekspresikan emosinya, apalagi yang mendem jero, cek orang Sunda mah gitu ya, yang pasif, ya kan tipe-tipe emosi itu ada orang yang agresif, yang kukulutus wae tuh ya, gitu yang marah-marah terus, ya ada yang pasif, yang kalau ikut di Zoom healing banyak yang pasif tuh Kang Denis. Iya. Itu banyak yang pasif ya, banyak yang pasif. Jadi makanya keluarnya banyak fisik. Gitu. Nah, ada juga pasif agresif. Jadi pasif agresif mah orang-orang yang nusuk dari belakang. Di depan iya dari belakang ngomongin. Nah, itu pasif agresif namanya gitu. Nah, si journaling ini membantu orang-orang untuk lebih asertif sama emosinya. Asertif itu adalah dia tetap bisa lugas mengeluarkan opini-opini di kepalanya, kekecewaan, sambil tetap santai gitu. Nah, karena kan nothing tulus ya kalau journaling ya, Indonesia gitu. Betul. Nah, memang itu pentingnya journaling jadi keluar kenapa? Ya mungkin jadi kayak BAB yang dikeluarin, tadinya nggak bisa dikeluarin gitu. Oke. Itu pentingnya journaling. Jadi otaknya jadi tenang lagi. Kenapa? Ya kortisol jadi kepenuhan, dopaminnya kepenuhan, serotoninnya kepenuhan kan nggak enak. Makanya journaling itu pentingnya di situ untuk mengeluarkan isi-isi pikiran yang teman-teman nggak bisa ungkapkan ya karena norma, karena dogma ya, karena doktrin. Misalnya dia kesal sama orang tua kalau mau ngomong dia takut dosa kan itu banyak pengaruh. Makanya journaling itu buat saya untuk orang yang memang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, terutama tipe-tipe pasif, itu journaling itu sangat penting. Penting kan dia ngeluarin energi negatif itu. Makanya yang itu setuju banget gitu. Keluarin aja negatif, ditulis kenapa ya? Ya tadi yang ditulis tentang apa ya? Ada nanya ya tadi energi negatifnya dikeluarkan, dibereskan. Kalau belum bisa beres, memang mungkin perlu profesional gitu. Karena ada juga yang journaling, tapi kok Mas ini berarti memang masih ada yang salah tuh bisa jadi. Masalahnya bukan hanya di struktur berpikir psikologis. Ada itu tuh. Harus. Itu Teman-teman jangan lupa berteman sama saudara saya ya. Bukan saudara, ibu. Oh itu udah ibu lagi. Tapi ada yang lebih happy dari journaling sih dapat paus sih sebenarnya. Lebih happy sekali. Lebih happy sih. Masalahnya langsung lenyit, langsung hilang. Masalah itu teman-teman ya, kerennya energi uang tuh. Padahal lagi ngomong ilmu loh ini ya. Lagi ngomong ilmu langsung buyar sama uang mah ya. Buyar. Uang mah perasaan dah, energi perasaan ya, Kang Denis ya. Betul. Energi perasaan. Jadi kalau kita ngerasa miskin bener itu perasaan uang tuh. Prasangka dong. Naik prasangka bisa nih itu. Prasangka setuju saya itu mah. Jadi memang ya gitu teman-teman ya, journaling itu penting ya gitu. Untuk yang tidak bisa mengekspresikan emosi, ya sekali lagi kalau teman-teman kesulitan udah journaling kok masih ada yang nggak beres, bisa jadi masalahnya bukan di struktur berpikir. Bisa jadi memang ada masalah-masalah biologis yang perlu ditangani dulu. Misalnya teman-teman ternyata kok cemas terus, journaling nggak beres, bisa jadi teman-teman punya gangguan hipertiroid gitu. Perlu periksa tiroidnya gitu misalnya. Karena ada saya kemarin gitu juga, ini saya Abu, jadi bingung kok cemas nggak jelas, udah ke psikolog ini nggak beres, saya lihat kok banyak keringat orangnya, ya matanya agak ngos. Saya bilang ini tiroid, jadi periksa tiroid, ternyata tiroidnya bermasalah, diobatin nggak lama sembuh lagi gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau ada yang kok ini nggak beres-beres, perlu cek tuh ke profesional tuh itu sebenarnya. Jadi kita punya ilmu apa ya, bukan menduga ya, menganalisa. Oh kemungkinan masalahnya sini-sini karena kan energi dari ujung rambut sampai ujung kaki kan. Gitu. Jadi ya bisa bermasalah energinya di kepala kah, di tenggorokan kah, di perut lah, di mana itu nanti perlu ada. Tapi tadi ada pertanyaan bagus dok, gimana caranya nggak punya uang tapi terasa kaya sok? Gimana caranya dok? Itu mah Kang Abu yang jawab sama Kang Kalau jawaban saya mah nggak bisa sih. Udah jangan aneh-aneh lah. Ini eta mah sih gak gitu ya, hayang kenyang tapi ngan ngabayang ke nasi, ya iya nggak bisa kenyang lah gitu, ya makan lah. Nggak bisa teman-teman ya. Iya tuh. Dok, dikit dok. Sorry sebelum Kang Abu ya, Kang Abu udah siap sama mic-nya nih. Kemarin baru kejadian soalnya dok, ini sedikit teman-teman sedikit cerita ya. Jadi ada yang sesi private offline, tapi 3 hari sebelumnya dia private online dok sama saya.
wah eta mantap pisan dok. Jadi pas ketemu saya teh ya, energinya tuh udah polos gitu. Kalau saya ngerasain secara energi tuh udah kosong karena dia udah ngerjain PR selama 3 hari itu. Pas ketemu itu cuma dibongkar energi pikiran tidak sadarnya. Saya seserian mana dok. Beres gitu loh. Jadi semuanya kelar gitu karena udah lewat dulu yang journalingnya. Habis itu dia masuk ke si private yang energinya gitu. Habis itu tapi tetap journaling itu kan selama kita masih hidup itu kita membutuhkan itu gitu loh. Gitu ya. Itu sih itu kemarin menarik sih. Jadi memang ya kalau memang dibutuhkan ada rasa butuh sesuatu hal ketemu sama profesional, lakukan aja ya guys ya sama siapapun lah ada di sini gitu. Ini ada yang tanya nih, kan kalau journaling tuh nulis ya. Nah kalau misalkan curhat ke orang itu sama nggak? Yang penting itu mungkin mengekspresikannya kan? Atau gimana? Tergantung kan. Jadi Beda, Kang. Oh beda. Jadi Tergantung siapa yang diajak ngobrolnya kan. betul. Jadi kalau curhat Tergantung sama siapa kamu, lawannya. maka diheureuyan lieur, oke, gitu misalnya benar. gitu. Atau bisa jadi divalidasi dan ketika divalidasi dia merasa selesai padahal itu masalahnya makin dikubur kan. Nah teman-teman ya. Divalidasi kan senang. Jadi kan kayak gini. Siapapun ya. Da orang mah salah. Ya memang mana nanti kamu memang nggak salah yang Oh salah iya dia. betul. Nah, itu hati-hati itu, hati-hati. Hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya pilih-pilih lah kita mau curhat ke siapa gitu. Silakan Jadi Pak Duka. kita journaling. Apalagi temennya rese ya, abis dicurhatin dia cerita-cerita ke teman yang lain, jadi diomongin. Betul. Apalagi temannya seperti itu ya teman-teman ya. Iya nggak nyaman sih. Gini satu lagi, jadi saya ingat nih, saya tuh kan banyak menangani pasien-pasien klien dengan masalah-masalah nafsa ya, yang memang mantan pengguna narkotik dan obat-obatan terlarang gitu. Nah, tadi tuh masalah curhat nih. Jadi kalau saya gali ya mereka mereka biasanya punya masalah tuh di rumah tuh. Nah, nanti mereka curhat kan ke teman-temannya kan, ke Android, Bu. Nah, teman-teman itu validasinya tadi, ohnya orang kayak gitu, bahasa saya juga begitu. Nih minum obat ini enak gerak, cobain. Nah, jadi nggak balikin masalah tuh. Betul. Hilangin masalah dengan cara shortcut, nah, sampai akhirnya ya jadi ketergantungan, ya jadi bermasalah ya sulit lagi gitu. Yes, betul. Setuju. Jadi jadi hati-hati banget curhat ke orang yang tidak tepat. Karena kalau nggak tepat, kamu malah jadi makin down, bukan malah makin bagus gitu. Hati-hati ya, teman-teman itu aja kali. Karena pengalaman Apalagi orang itu tuh figur otoritas yang kita percaya dan yang kita terlalu over belief gitu. Wah udah selesai sih. wah banyak malah nanti ditipu nanti biasanya. Itu banyak di perguruan banyak yang gitu tuh. banyak banget Iya, dia ngomong tarekat tuh nggak ikutan lah sama kamu itu. Di TikTok juga banyak tuh di komal-komal tuh. Iya. Komal-komal tuh ya. Nih ya yang kumpul janda sama duda. Iyalah, intinya sih balik lagi sih Teh, intinya adalah kita bisa nerima realitas lah ujung-ujungnya gitu. Karena kan selalu yang di garis bawah itu cuma satu, bahwa semua problem tuh adalah apa yang aku inginkan nggak kejadian. Dan nggak bisa nggak kalau kita tidak bisa menerima kenyataan dengan sebuah pemahaman bahwa dalam hidup itu yang akan terjadi itu selalu seleranya semesta lah gitu kira-kira. Jadi ya udah gitu. Berarti dalam konteks berarti harus kita kenal selera semesta tadi. Dong, ya? Kalau kita ingin bahagia, berarti gitu kan, Kak? Betul. Jadi makanya kenapa kalau kita menyelaraskan dengan selera semesta berarti kita melepaskan keinginan untuk menjadikan apa yang aku inginkan kejadian gitu loh, Kang. Oke. Gitu. Bisa berikan nggak beberapa faktor-faktor keinginan semesta itu seperti apa sih sebetulnya? Anjay. Nah, jadi keinginan semesta itu ya, enggak sih. Ya pada dasarnya kan setiap kita tuh masing-masing pasti punya skenarionya beda-beda kan. Punya jalannya beda-beda gitu. Dan setiap kita tuh menghidupi planning dan konteks yang namanya perjalanan yang masing-masing gitu, Kang. Nah, sesaat keinginan kita nggak kejadian, poin yang paling penting tuh cuma satu. Berarti kita lagi mengambil jalannya orang lain atau lagi menjadi orang lain gitu. Berarti kita satu nggak tahu diri, nggak kenal diri, nggak tahu takaran, yang akhirnya ngerasa bahwa aku tuh harus gitu. Oke, ini nih ya penting. Gitu, Kang.
Nah, dan nanti yang paling penting lagi sebenarnya bukan masalah keinginanku kejadian atau enggak sih sebetulnya. Karena justru proses hidup terjadi saat perjalanan di wilayah prosesnya. Oke. Bukan di hasilnya, bukan di kejadiannya, tapi kita terus berkalibrasi untuk mengikuti prosesnya gitu. Nah, hidup tuh ada di situ sih sebenarnya. Makanya salah satu hukum semesta itu kan dinamis gitu. Bertumbuh. Jadi contoh nih ya, buat siapapun di sini yang lagi dengerin, ini nge-lag ya? Aman, Enggak, aman. enggak nge-lag. Nge-gip yang nge-lag mah gak ada gip bisa. Aman. Wah, iya, paduka energinya terlalu tinggi ya. Tar nge-lag ya, sorry. Oke. Udah aman belum? Aman. Aman. Oh iya sinyalnya berem paduka ya tadi. Cek, aman? Aman. Aman tapi kok Di Paduka, yang nggak aman di Paduka. Itunya di tuh. kita sih aman. Nah, Iya, cek. bentar. Sip. Udah aman? Sip. Aman. Oke, nah, ya jadi balik lagi si Sebentar, poinnya adalah Halo, A. Halo? Ciga nama itu naon teh jaringanna beak kumik. Sedotnya. Jadi jaringanna beak kumik, mikna gede teuing. Aduh. Ngaclong. Nah, ngaclong. Kayak kira si Paduka pindah ke wifi kira satu lagi Nah, biasa. ujung-ujung teh guys di Bandung tiba-tiba teh ada sok itu. Tuh, hebat. Kan HP-nya kecil gitu kan, Paduka tuh ininya gede. Jadi Oh pakai yang kesedot flip kumik. berenya. Lagi pakai yang flip. nah, sekarang gimana aman? Aman, aman. Nah, pakai iPhone-nya pakai flip gitunya. Sok ieu. Ya, jadi balik lagi sih yang tadi saya mau lanjutin adalah gini. Kan saat kita mendapatkan kesulitan, saat kita mendapatkan masalah, pasti nomor satu pengen cepet beres. Wah, itu Pasti bener aja. banget. Ah. Hmm. Bener banget. Bener nggak? Bener. Nah, semakin pengen cepet beres, semakin pengen cepat selesai dari masalah ini, semakin kita akan jauh dari proses untuk mencintainya gitu, Kang. Oke. Itu poinnya. Nah, jadi sekarang mah kalau ada apa-apa, udahlah jangan pengen beres cepat, jangan apa. Kenapa? Karena beres satu akan datang yang lainnya kok gitu. Satu ada gak bisa. Jadi, iya, gitu, Kang. Ya gimana tuh udah pengen cepet. Ya, ini kan saya lagi merasakan gitu ya, merasakan yang lagi Iya. ada masalah kan. Aduh. Iya, Nah itu untuk untuk membiasakan itu gimana gitu kan? Nah, itu tadi, Kang. Jadi jangan dicari cepat selesainya gitu. Oke. Justru gimana ya memang sih ya kalau yang jarang dengerin rest area Dokter Rama, Denis lah, Kang Anjrit, kita semua pasti akan awalnya pasti akan nggak masuk akal sih, Kang. Benar. Tapi setelah ngerti proses perjalanannya ternyata seperti ini, proses kedua, proses ketiga gitu, akhirnya sadar bahwa bukan kapan selesai gitu, tapi seberapa kita bisa menikmati prosesnya gitu. Karena udah nggak akan selesai, kan namanya juga hidup atau Kang, Benar ya. gitu. Nanti kalau agak lebih dalam lagi ya, kita akan bicara di wilayah private gitu misalnya. Nanti kita ngerti kok kenapa kita dilahirkan di bumi, Kang. Karena kalau kita ngomongin agak lebih dalam sedikit ya, ini rada sedikit ya pengetahuan yang agak lebih, anggap aja dongeng dulu sementara gitu kira-kira. Kasih aja dikit, kenapa kita hidup di bumi? Tapi nanti yang detailnya di rest area private. Benar, gini Kang. Jadi kalau mau bicara satu-satunya alam yang semua frekuensi beragam, warnanya beda-beda, itu cuma ada di sini, Kang. Karena kalau kita ketemu sama frekuensi yang misalnya gini, merah ketemu merah, dia nggak bisa belajar hijau. Hijau ketemu hijau, dia nggak bisa belajar merah. Benar ya. Hitam ketemu hitam, dia nggak bisa belajar putih. Benar. Nah, bumi, semua warna ada untuk saling mewarnai gitu, Kang. Pantesan ada skincare ya. Nah, gitu. Ada di situ gitu. Nah, jadi nanti kita ngerti, Kang ya. Kalau nanti ngerti ilmu ini gitu, kita akan ngerti bahwa saat kita dijadikan manusia dan dilahirkan di sini, ini tuh lagi kelas akselerasi sebenarnya, Kang. Karena kalau kita nggak masuk dengan berbagai perbedaan,
belajarnya lama sebenarnya. Hmm. Jadi justru ketika nanti kita ngerti bahwa ini adalah kelas akselerasi untuk mempercepat dalam tanda petik ya, pertumbuhan kesadaran, di situ nanti kita akan ngerti kenapa semua kitab suci selalu mengatakan nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan gitu. Oh, itu di setiap kitab ada Ada. kata-kata itu? Semua itu kan anugerah gitu. Meskipun nggak semua letter luck sama gitu ya. Oke. Tapi bahwa ini adalah sebuah anugerah yang kamu tidak bisa lepas dari sebuah kebersyukuran misalnya. Gitu loh Kang. Sehingga nanti kita ngerti bahwa lah atau gimana ya bahasanya. Nanti kita bakal paham sih bahwa kita datang ke sini hanya untuk mengalami pengalamannya gitu. Hmm. Gitu aja sih. Kalau udah ngerti bahwa mengalami pengalamannya, ya semua kehidupan ini hanya untuk mengalami semua ribuan rasa yang kita dapetin setiap saat gitu kan. Oh, jadi semua kejadian yang kita alami dalam hidup itu hanya untuk mengalami pengalamannya. Dah, Perselingkuhan. semuanya. Semuanya. Ka- ka- Karena gini kan, kita menilai sesuatu baik dan buruk gara-gara kita melihatnya dari segi moral kan. Itu benar, benar, benar. Gitu. Makanya ini jadi baik, ini jadi buruk, ini jadi Benar. positif, ini jadi negatif itu gara-gara moral. Tapi kalau kita melihat seapa adanya, kita melihat seapa adanya, itu semuanya hanya pengalaman untuk kita alami gitu. Benar ya, sebetulnya ya. Iya. Jadi lucu loh Kang. Di satu sisi kita disuruh belajar memaknai, Hmm. di ujungnya lepasin semua makna. Karena saat kamu tidak melepaskan semua makna, kamu melekat pada makna dan kamu nggak akan pernah berubah dan bertumbuh gitu kan. Oke. Tapi makna ini hadirnya dari mana sih? Kayak gini nih, misalkan nih ya, makna, oh gini tuh, misalkan menyakiti orang. Kenapa itu bisa jadi makna menyakiti orang? Nggak netral aja dari dulu. Sinyal. Wah, Bentar Kang, ngelag Kang. wah, ini padahal keresep ya. Teman-teman jangan dulu rungkat ya, ini lagi rame nih. Halo? Bentar Kang. Bentar Kang. Nah, Berateuing ini udah oke ngomongna nggak? jadi kieu paduka teu berateuing ngomongna Iya, ngomong bumi Jadi sih. gini nih ya, nih saya explain. Oh, explain kan. Kita nih ya, kita dilahirkan ya ke bumi ini kan tadi judulnya kenapa kita terlahir ke bumi gitu kan. Kita dilahirkan ke bumi. Terus, nah, kenapa ada tiba-tiba baik dan benar ini awalnya dari mana gitu? Dari siapa? Kalau memang ujung-ujungnya Ya, kita harus menghilangkan makna dan harus netral terhadap baik dan buruk tadi gitu. pertama kita harus bisa bedain dua hal Kang. Oke. Mana baik buruk, mana benar salah. Nah, ini Beda ini loh. beda ya. Karena baik dan buruk itu urusan moralitas, tapi benar dan salah itu urusan seapa adanya. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4 itu benar, mau dimanapun. Oke. Tapi cara makan, cara minum, itu urusannya bukan benar salah, tapi baik dan buruk gitu. Oke. Benar nggak? Oke lah. Sehingga, Oke lah. Bentar ya. gini, Kang Anjrit mau nanya ke ujung dunia sampai ujung dunia 2 tambah 2 sama dengan 4, bener nggak? Benar. Kan nggak ada kalimatnya, kayaknya perasaannya bener deh. Kan nggak ada, Kang. Enggak ada ya. Jujur loh, saya bener nggak ada. Karena 2 tambah 2 benar adalah 4 gitu misalnya. Oke. Oke, itu ngomongin bener salah nih. Benar salah ya. Heeh. Tapi urusan baik dan buruk, cara makan di Indonesia, cara makan di Arab, cara makan di Itali, itu beda-beda, nggak ada yang sama, Kang. Berarti benar salah ini sudah ada gitu kan? Ay? Benar salah ini nanti menjadi sebuah universalitas. Nanti itu ngomonginnya ke hukum semesta misalnya. Oke. Cuman orang menangkapnya bagian demi bagian dengan kelompok demi kelompok yang memiliki perbedaan nanti gitu. Hmm. Contoh nih ya, nggak usah jauh-jauh. Di Jawa kalau habis makan derap gitu, itu nggak sopan Kang. Benar. Tapi di Medan kalau habis makan terap, apa namanya ya gitu, Hah? itu sama dengan menghormati si pembeli. Oh.
Iya. Ya nggak usah jauh-jauh. Di Jawa ngomong dahar, Eh, lemes kan. lemes. Depan. Eh, Nah, Bener, datang ke Sunda orang Jawa ke orang tuanya, ibu bener. tos dahar langsung dimarahin pasti. Hmm. Oke. Oh, ini saya baru tahu di Medan tuh justru harus sendawa ya, Sendawa tuh jadi menghargai bicara gitu ya. menghargai. Oke. Nah, berarti kalau tadi Kang Anjrit bilang urusannya dualitas baik, buruk, benar, salah itu gimana? Tergantung kita ada di mana gitu, Kang. Nah, Hmm, tapi yang menyatukan semua sistem yang nggak bisa lepas itu namanya hukum semesta gitu. hukum semesta ya ini ya. Nah, makanya kita nggak bisa lepas dari hukum semesta. Makanya hukum semesta nanti akan dipelajari dalam konteks agama, 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 agama gitu. Jadi agama Salah, tuh jembatan untuk kita selaras sama semesta gitu. salah satunya ada di agama ya untuk menuju Nah, ke hukum semesta tuh gitu. gitu. Gitu, Kang. Cuman ya sekarang ya kita sulit gitu ya. Ini si agen-agen yang benarnya yang mana? Makanya kan jadi kacau. Nah, Itu jadi tuh kacau. teman-teman. Teman-teman ini Soalnya nggak ada ngerti apa yang saya bicarakan, nggak ngerti. Nggak ngerti. soalnya sekarang agama yang tadinya jembatan untuk selaras dengan semesta Betul. dijadiin sebagai kepentingan gitu loh, Kang. Itu tuh dijadiin kepentingan, makanya kita jadi kacau jadi jatuhnya. Gitu. Makanya kan agama itu dari A dan Gama, A itu tidak, Gama itu kacau, Kang. Jadi nggak kacau harusnya. Betul, betul, betul. Gitu. Cuman ya balik lagi. Nah, disitulah inti dari permainannya. Hidup itu di situ gitu, Kang. Ini teman-teman ya. Makanya kita penting ya belajar seperti ini penting ya, banyak belajar tuh ya, biar tahu nih hukum semesta tuh seperti apa nih gitu kan. Betul. Dan kita akan dipaksa kok untuk ngerti, Kang. Oh iya, benar, Karena benar, karena karena mau nggak mau kita akan mengalami ketidaknyamanan. benar, benar, benar. Karena perubahan bukan datang dari ide, tapi perubahan datang karena nggak nyaman, Kang. Oh, Saat nggak nyaman pasti pengen berubah. benar, benar. Karena kalau tidak ada kenyamanan ya orang nggak akan berubah. Ah. Nggak akan. Coba ya, misalkan selingkuh aja terus. Iya, Nggak ketahuan kan nyaman. nyaman. Pas Nyaman. ketahuan nggak nyaman, berubah kan. Berubah. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, oke. Nah, pertanyaannya apakah itu hal baik atau buruk? Nggak bisa dinilai, Kang. Nggak Betul, tahu. betul, Sebenarnya ya, kalau kita betul, ngomongin seapa adanya gitu. betul, 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 betul. Gitu. Karena nanti kita akan melihat bagaimana pemikiran kebanyakan orang, bagaimana sudut pandang apa namanya mayoritas gitu, Kang. Kan itu luas banget gitu, Kang. Oke, Nah, itu nanti ujung-ujungnya kenapa kita perlu banget pinter acting dalam setiap keadaan, Kang. keren ya. Gitu, Kang. Berarti satu hal yang paling penting untuk kita pelajari untuk agar kita selaras kembali lagi dengan semesta itu tentang apa sih? Ya, Penerimaan ujung atau apa? gini, Kang. Semua pembelajaran yang paling penting itu udah ada di dalam diri kita. Oke, Maka jangan pernah berhenti untuk mempelajari diri, Kang. gini teman-teman. Untuk mengenal perasaan, untuk mengenal emosi, untuk mengenal pikiran. Dan itu semua sudah diejawantahkan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Oke, Nah, oke. disitulah kenapa jangan lelah untuk belajar, karena semua pengetahuan tentang diri kita sekarang pengetahuannya makin meningkat gitu. Contoh nih, semua pada awalnya itu datang dari kepercayaan, Kang. Hmm. Saya percaya kalau gini. Nah, kepercayaan itu sesuatu yang tidak dibuktikan oleh ilmiah, makanya disebut fenomena. Maka kepercayaan yang sudah dibuktikan dengan ilmiah namanya jadi pengetahuan gitu. Oke, oke. Nah, makanya yuk kita shifting terus nih asalnya dari percaya jadi pengetahuan, percaya Hmm. pengetahuan, percaya pengetahuan. Udah terus-terusan gitu. Oke, Nah, jadi nanti pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hidup itu proses terus-terusan gitu-gitu terus gitu loh kan, nggak akan pernah berhenti betul, betul. gitu. Makanya saya pernah bilang ya, mau orang sekaya apapun, semiskin apapun, hidupnya itu pasti mulur mungkret namanya kan. Mulur mungkret tuh kadang mengembang, kadang mengempis, kadang punya, kadang nggak punya, sebentar senang, sebentar sedih. Udah nggak ada yang selamanya senang, nggak ada yang selamanya sedih, nggak ada kan. Itu aja terus ya. Di situ sok mau nanya ke siapapun kan. Benar, benar, benar. Gitu. Ini kalau kita ngomongin dalam skala sosial ya, ada orang ngomong enak ya orang kaya tuh kayaknya, ih jangan salah. Benar, benar, Masalah orang kaya urusannya itu bisa miliaran benar. gitu. Masalah orang yang setengah kaya mungkin ratusan juta dan tapi tetap kok kapasitasnya adalah
sebentar senang, sebentar sedih gitu kan. Sama-sama Nah, saja gitu ya. sama, sama gitu. Nah, jadi nanti pada dasarnya kita akan mengalami dalam kapasitas kita masing-masing dan bertumbuh sih kan. Cuman bedanya kalau orang kaya lagi sedih tuh di hotel nangisnya gitu. Ya, sama di Lamborghini Sama di dingin. Lamborghini. Itu aja. Itu Tapi aja sih sama-sama bedanya. tapi sama-sama nangis kan. Tapi sama-sama nangis sih gitu. Nah, sama. Cuman Cuman yang beda satu di tempat bintang 5, nangisnya gitu. yang satu di level mawar gitu. Mawar melati yang satu ya. Makanya nanti ada oh ini IQ-nya level melati, nah berarti level melatinya hotel melati gitu kan. Nah, IQ-nya level-level di melati gitu misalnya. Bukan di bintang. Nah, tapi balik lagi lah ya. Poinnya kita semua hanya sedang struggle, hanya sedang mengalami istilahnya gitu, bahasa gampangnya adalah perjalanan konsekuensi kita sih kan. Itu aja sih. Oh, kita sedang menjalani perjalanan konsekuensi kita ya sekarang tuh ya ayah. Kan? Setiap hari malahan ayah. Setiap hari. Setiap hari itu ya Jadi teman-teman. kalau mau agak lebih dalam ya nggak usah nunggu nanti mati Oke. apa udahlah. Oke. Hidup tuh cuman sekarang kok. Nah, itu ya teman-teman ya. Cuman di sini saat ini saat kalian lagi nonton, saya lagi ngomong, Dokter Rama semua cuman ini gitu. Cuman masalahnya saya ngomong waktu udah masa lampau. Jadi kita nggak akan pernah bisa ngejar saat ini sebenarnya. Betul, betul. Saya ngomong sa udah lewat, Oke. udah lewat gitu kan. Nggak akan bisa dikejar. Makanya waktu itu ilusi. Nanti kita ngerti kan. Bener ya, waktu itu ilusi, bener banget ya. Hmm. Makanya menghabiskan waktu dengan orang yang kita sayang cepet banget waktunya habis. Benar, benar. Temu orang yang nyebelin lama banget kerasanya Oke. gitu. Nah, Padahal jadi jam balik sama aja muternya ya. sama. Mau Rolex, Casio, ya, Betul, G-Shock, ya tetap betul, aja 24 jam betul, betul, betul. gitu Kang. Gitu. Tapi kalau pakai Rolex ya lebih dihormati aja sih. Bedanya gitu ya, Iya. silakan. Ah, gitu. Bedanya gitu doang sih. Ya, padahal ya sama-sama aja yang muter gitu. Sama-sama aja. Wah, keren banget Gitu ya Kang. teman-teman. Tuh nanti kita bisa elaborasi. Kita bisa elaborasi ke depannya ya teman-teman. Yang pasti esok atau lusa itu adalah perjalanan dari konsekuensi hidup kita ya. Karena hidup kita itu ya sekarang ini gitu ya. Kita gak bisa ngomongin besok ya jadi jatuhnya ya. Yang jelas Nggak, ya buatlah hari ini ya sekeren mungkin ayah setiap harinya. Gitu aja paling ayah. Intinya gitu ya teman-teman ya. ya kalau mau jujur besok mah nggak ada Kang. Kapan? Iya besok kan ya gimana tuh gak ada. Besok hanya nama gitu kan. Nama tahun, nama bulan. So, Bener, sekarang saya mau nanya, bener. mau sekarang tuh kapan? Sekarang tuh kapan ya? Ayo. Ya kan Coba kita cuman yang nonton di Papua sekarang udah jam 11, Kang. benar ya. Yang nonton di Bali udah jam 10. Oke. Terus waktu yang tepat kapan coba? Waktu yang tepat kapan ya teman-teman? Eh, Itu yang ap- nangis-nangis, hei Anda gak jelas. Itu aja emot nangis Anda dari tadi ya. Pendalaman ta- kan, pendalaman eh, ada kayak. Oh ini ta- mungkin. Jadi suka ada yang kayak gini loh, ya kalau orang eh, ini aduh nyentuh banget. bukan gitu, bukan gitu. Aduh, aku nggak ngerti Yang nih ngerti. gitu kayaknya gitu. Itu ya, Gitulah sekarang Kang. tuh kapan ya? Bener-bener juga. Wah Iya, keren jadi banget ya. ya seenggaknya Kang teman-teman semua ngobrol di sini apa, seenggaknya dalam waktu 30-40 menit dari kemarin, dari tadi, seenggaknya Hmm, kalau ngomongin waktu, lupa sama utang, lupa sama masalah, dah istirahat, betul. nah gitu. Udah Ya istirahat. meskipun abis ini balik lagi ke masalahnya, ke pemikirannya, ke overthinking, nggak apa-apa, yang penting kan kita istirahat 30 menit, 40 menit barengan kan, itu Lumayan healing sebenarnya. healing gitu aja. Bener. Gitu. Daripada nunggu WA nggak dibales-bales, Daripada udah centang 2 biru nggak dibalas gitu. iya centang dua biru nggak dibales, Habis gitu tiba-tiba di blok gitu misalnya. terus tiba-tiba di blok. Keren banget Kang Abu ya.
Terakhir Kang sebelum menutup. Kang, besok punten rest area lusa ya kita Siap, mulai ya. Besok siap, saya siap, syuting Pak. pagi-pagi. Siap, Pak. Terakhir teman-teman, nanti mungkin kita bahas di rest area ya, bahwa ternyata juga bahwa circle itu menentukan kualitas kesadaran kita sih. Jadi beneran teman-teman, siapa teman kita di TikTok, siapa teman kita di Instagram, siapa teman kita di online, siapa teman kita di offline, itu sangat menentukan gitu. Jadi mulailah dalam tanda petik ya, kita juga berhati-hati dalam menentukan circle gitu. Itu sih, Kang. Itu penting. Pilih-pilih lah gitu. Karena lingkunganmu menentukan kualitas. Kalau ngomongin pakai bahasanya Dennis ya, energimu gitu. Benar. Yang jelas ya berteman kenal sama siapapun boleh tapi ayah, tapi kita bergaul ya pilih-pilih gitu ayah. Sortir Kang, sortir. Sortir ya. Soalnya Tapi ya kenalan bisa kita nggak banyak, bisa tapi nyortir. teman tuh nggak banyak kan. Tapi Kenalan kita tuh bisa nggak bi- banyak. tapi kita nggak bisa nyortir juga, karena kan yang menarik ya vibrasi kita juga. Betul. Nah makanya noise selalu ada pasti kan. Oke. Nggak enakan kita sama teman-teman lama nggak bisa nolak misalnya. Benar, Nggak enakan kita sama saudara misalnya. benar. Yang akhirnya remote control, self control kita disimpan di orang gitu kan. Betul. Padahal tolak aja, gini aja. Tolak aja. Sekarang begini, gitu kan? Kayak ibu tadi Makanya- kan yang meninggal dia, Betul. dia udah bilang kan jangan lama-lama di sana gitu kan. Betul. Itu maksudnya gitu. Wah, keren. Gitu kan. Mari Semua sama-sama. intinya teman-teman yang dengar ini 1.200 orang mau ngerti mau nggak ngerti nggak penting, mau paham mau nggak penting, mau paham sebagian atau nggak penting, tapi at least 30-40 menit dari tadi kita semua refresh dari permasalahan kita, dari pemikiran kita yang sama, dari overthinking kita ada refreshment gitu Kang. Oke. Karena mau nggak mau apa yang kita obrolin pasti orang yang denger ngajak ngobrol ke dirinya sendiri Kang. Benar. Dan saat dia ngajak ngobrol ke dirinya sendiri, boleh jadi udah lama dirinya nggak diajak ngobrol. Bisa jadi. Jadi dia nanya. Betul. Boleh jadi kangen nih, yang di dalam tuh kangen banget untuk diajak ngobrol. Jadi karena ada pertanyaan, ada sesuatu yang nggak ngajak mikir, dia mulai merenung. Ya, nah saat iya ya aja itu udah ngobrol sama yang di dalam tuh udah feel better kok Kang. Benar. Yang nangis tadi oke tuh ya. Oke. Tapi mungkin lebih banyak nggak ngertinya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Wah, keren banget ya Kang Abu, thank you banget nih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari siapa? Cukup saya nuhun pisan, nuhun. Udah kebanyakan nih jadinya punten. Mungkin final statement dari Dokter Ahmad dulu, mangga Pak Dokter. Silakan, Dok. Iya, saya mau nanya sama Kang Abu ini di Aceh konsumsi apa lebih bijak setelah pulang dari Aceh ini kayak Nanti saya kasih tahu, tenang. apalagi Nanti saya kirim. Kayaknya masih sesuatu ini Kang Abu di Aceh nih kayaknya nih. Jadi agak lebih tenang, cool, bijak gitu kayaknya ada sesuatu ini curiga gue. Ya, saya belajar kematian di Aceh, Dok. Serius, Dok. Nah ini Wah, tuh. itu Ada yang beda soalnya. Jadi biasanya sekarang berbaik buat baik ini. Wah, kayaknya kok lebih slow gitu. Ada apa gitu. Tapi bagus lah. Ya dari saya sih itu aja sama Kang. Jadi ya ini yang Abu intinya ya silahkan lah ya. Temukan diri kalian ya. Benar circle sangat berpengaruh baik dari segi energi, psikologi semua. Circle mah sangat berpengaruh. Sejak saya pindah circle tanda petik ya gitu, ikut circle-nya Paduka lah gitu istilahnya ya, itu banyak banyak insight baru luar biasa itu. Nggak bisa dijelaskan lah saya juga tuh gitu, bahwa ternyata makin ini ya, makin meningkat ilmunya, makin kompleks masalahnya. Itu pengalaman saya. Makin meningkat, jadi saya tuh ngerasa gini ya. Dennis, Kang Abu, Kang Irit, nanti Kang Des pasti ngerasain juga tuh urutan gimana ya, kalau makin kita berusia makin bertumbuh lah gitu istilahnya, kita makin bisa ngelihat connecting dari dot ke belakangnya gitu. Kayak pantas dulu gua tuh begini, pantas jadi ngerti gitu. Yang dulu kita tuh kayak kesel apa, tapi begitu udah ngerti sekarang gitu, dapet tuh makna-maknanya tuh. Kenapa ya kalau bahasa Kang Abu mah, ternyata yang bersangkutan itu mau ngajarin saya ini gitu. Ternyata mau ngajarin ini. Jadi udah
Makanya ujung-ujungnya belajar nerima tuh karena apa? Nanti ujung-ujungnya lu ngerti bahwa oh lagi mau dipelajarin ini gitu ujungnya mah. Itu sih buat saya yang penting teman-teman pahami gitu. Itu sangat inilah buat saya. Sangat ngena ya gitu. Termasuk dalam praktek sehari-hari. Nanti Kang Deris pasti ngalamin gitu, Kang Abu juga kan. Ketemu orang lebih nyinyir kali, Kang Deris ketemu kasus yang agak membingungkan. Saya pun begitu ngerasanya. Kayak kok dapat kasus yang nggak biasa nih. Nah, langsung saya tuh mau dia ngajarin apa? Langsung saya cari tuh itunya. Nanti oh ternyata mau ngajarin tema-tema ini saya belajar lagi gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada kita itu ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kapasitas diri kita aja buat saya gitu. Jadi apa? Kalau ada bahasa itu dulu melapangkan dada ya gitu. Itu kan untuk itu. Melapangkan dada itu kenapa? Jadi kalau ada masalah udah lapang, jadi kita ngerasa nggak berat kalau memang udah ini gitu. Mungkin gitulah dari saya, teman-teman sekalian. Wah, keren banget. Silakan, A. Reminder aja sedikit ya, Kang. Sekalian closing kali ya. Batch ketiga, teman-teman Zoom meeting nanti 16 Agustus. Waktunya sama, gitu. Kita lakukan sebelum 17 Agustus. Mungkin saya ngambil dikit dari 17 Agustusan, nah, Kang. Kalau 17 Agustus itu adalah bahasanya kita merdeka. Tapi kalau menurut saya, merdeka yang sesungguhnya itu adalah ketika kita merdeka perasaan kita sendiri. Itu aja sih, Kang. Oke, wah keren banget ya. Teman-teman jangan lupa yang belum berteman sama saya silakan berteman ya. Saya akan melakukan live bareng Kang Abu di rest area, bareng Kang Denis, bareng Dr. Rama juga. Dan teman-teman jangan lupa batch ketiga kita akan melakukan Zoom healing ya bareng Kang Denis di tanggal 16 Agustus. Sekali lagi yang mau gabung silakan save nomor saya 0822334477 belakangnya 05 ya. Silakan di save. Thank you banget buat semuanya, Abu, Kang Denis.